Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda-ananda sekalian, terkhusus kelas 11 Mal Winsu. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran SKI. Sebelum kita mulai, Mu'alim ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, di mana semalam tepatnya 17 Agustus kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Baik ananda-ananda sekalian, dalam memperingati hari kemerdekaan, setidaknya ada dua hal yang harus kita renungkan sebagai generasi muda saat ini. Bahwa yang pertama, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini kita rasakan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita terdahulu. Oleh karena itu, semangat juang para pahlawan itu harus mendarah daging dalam diri kita hari ini. Jika mereka dulu berjuang untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah, maka hari ini kita juga harus punya semangat juang untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Agar apa? Agar kemerdekaan yang mereka perjuangkan tidak sia-sia, agar kemerdekaan yang hari ini kita rasakan tidak hanya terhenti sampai di kita saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya setelah kita, anak cucu kita, sampai seterusnya. Dan yang kedua, bahwa karena kemerdekaan itu merupakan buah dari perjuangan dan kerja keras dari para pahlawan, maka kita harus mensyukuri kemerdekaan ini. Kita harus berterima kasih kepada para pahlawan. Dan cara kita berterima kasih bukanlah sebagaimana kita berterima kasih kepada orang yang masih jumpa atau orang yang masih dapat kita temui, karena para pahlawan juga tidak ingin disanjung-sanjung, para pahlawan juga tidak ingin diberikan hadiah, mereka ikhlas dan tulus demi bangsa dan negara. Oleh karena itu, cara kita berterima kasih adalah dengan benar-benar menikmati dan mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif, dengan nilai-nilai yang memang benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang merdeka. Kita menjadi generasi muda yang mengabdi untuk bangsa dan agama. Itu merupakan salah satu bentuk dari cara kita berterima kasih kepada para pahlawan. Kita belajar bagus-bagus, itu adalah bentuk dan salah satu cara kita berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah memberikan kemerdekaan. Nah, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya materi kita yang kemarin. Kemarin materi kita Mu'alim ingat tentang organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Bani Umayyah ketika Muawiyah di awal pemerintahannya menjadi khalifah. Nah, kalau semalam itu kita berbicara tentang An-Nida Musyasi, tentang bagaimana kekuasaan, bagaimana politik, organisasi politik yang mengatur tatanan pemerintahan, maka hari ini kita lanjutkan materi itu. Selain dari organisasi politik, Muawiyah juga membentuk yang namanya An-Nidamul Idari. An-Nidamul Idari adalah organisasi tentang kesekretariatan negara. Nah, jadi kalau semalam itu ada sekretaris negara dalam An-Nidamul Siyasi, sekretaris itu adalah orang yang ditugaskan untuk mengurus surat-surat atau kesekretariatan dalam pemerintahan. Nah, bedanya apa Mu'alim dengan An-Nidamul Idari yang hari ini kita bicarakan? Nah, An-Nidamul Idari ini dia berbicara tentang administrasi negara. Administrasi berkaitan dengan pusat-pusat pemerintahan, dengan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat. Nah, artinya jika seandainya ada
surat yang ingin diberikan kepada pemerintahan Bani Umayyah. Jadi nggak langsung ke pusat pemerintahan, nggak langsung harus ke Damaskus, harus ke istana menjumpai khalifah, tetapi ada pos-pos, ada juga lembaga yang mengantar surat, ada juga tempat di mana ngirim surat yang dibentuk oleh Bani Umayyah, yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk memudahkan administrasi negara. Nah, jadi dalam pengawasan terhadap administrasi negara ini, karena ada wilayah-wilayah yang memang dijadikan sebagai cabang dari pemerintahan, ada daerah-daerah yang memang disediakan tempat-tempat atau kantor-kantor untuk mengurusi segala urusan yang ada di masyarakat. Nah, jadi salah satu administrasi yang dibentuk itu selain tadi pos, kemudian kantor-kantor wilayah untuk pemerintahan, juga ada yang disebut dengan surtah. Surtah ini adalah lembaga atau organisasi kepolisian. Nah, kepolisian ini untuk apa? Untuk mengawasi atau mengamankan wilayah-wilayah yang sudah menjadi kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah. Nah, jadi kalau semalam ada al-hijabah, itu khusus untuk mengawal presiden, untuk mengawal khalifah, maksud mualim, dari serangan atau dari orang-orang luar. Yang hari ini kita pelajari itu dalam An-Nidamul Idari atau administrasi negara. Administrasi negara ini selain membentuk kantor pos, kantor-kantor untuk melayani masyarakat di daerah-daerah, ada juga membentuk yang namanya syurtah, yakni lembaga keamanan untuk mengawasi masyarakat yang ada di wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah. Ini yang didirikan oleh Umayyah. Nah, selain itu, yang pertama kemarin An-Nidamul Siyasi tentang politik, kemudian An-Nidamul Idari tentang administrasi, yang ketiga An-Nidamul Mali, artinya organisasi keuangan. Jadi kalau bisa kita sebut menteri keuangannya ini dari Bani Umayyah, dari Bani Umayyah. Jadi Muawiyah itu membentuk yang namanya An-Nidamul Mali, yakni untuk mengatur urusan keuangan negara. Nah, jadi ada yang namanya ad-daraib atau pajak, terutama bagi daerah-daerah kekuasaan Bani Umayyah yang belum masuk Islam, itu dikenakan pajak. Kemudian mereka juga membentuk yang namanya Baitul Mal. Jadi uang-uang pajak itu, uang-uang negara itu sudah ditentukan keperluannya. Salah satunya adalah untuk membeli senjata, untuk memenuhi gaji-gaji pegawai. Nah, itu diatur oleh An-Nidamul Mali. Nah, jadi An-Nidamul Mali ini dia berurusan tentang bagaimana uang masuk dan uang keluar dari negara. Maksudnya adalah bagaimana negara punya uang dan setelah punya uang, ingin kemana uang itu disalurkan, itu diurus oleh An-Nidamul Mali. Nah, selanjutnya ada juga yang keempat. Jadi An-Nidamul Siyasi, An-Nidamul Idari, An-Nidamul Mali, An-Nidamul Harbi. An-Nidamul Harbi ini adalah organisasi yang dibentuk pada pemerintahan Bani Umayyah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di awal kepemimpinannya itu, yakni organisasi pertahanan negara. Nah, organisasi pertahanan ini maksudnya adalah orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi tentara. Tentara yang tugasnya yang pertama adalah untuk mengawasi daerah-daerah kekuasaan Islam dari serangan luar. Nah,
An-Nidamul Harbi ini kalau bisa kita ibaratkan itu seperti TNI-nya. Jadi kalau polisi tadi mereka bertugas di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Nah, untuk TNI-nya ini, untuk tentaranya ini atau An-Nidamul Harbi ini, mereka bertugas di wilayah-wilayah perbatasan. Jadi mereka khusus untuk mengawal bagaimana daerah kekuasaan dari Bani Umayyah itu tidak lagi diperangi atau tidak diambil alih atau tidak direbut oleh kerajaan-kerajaan lain, oleh orang-orang lain. Nah, jadi mereka menjaga khusus wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah. Bagaimana jangan ada orang yang menyerang kepada wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Itu tugas An-Nidamul Harbi. Nah, selanjutnya, selain mereka bertugas mempertahankan atau menjaga wilayah dari Bani Umayyah, An-Nidamul Harbi ini juga tugasnya adalah untuk memperluas wilayah dari Bani Umayyah. Nah, jadi tugas mereka ada dua. Yang pertama itu mempertahankan daerah yang sudah dikuasai atau sudah dimiliki oleh Bani Umayyah. Yang kedua, mereka bertugas untuk merebut wilayah-wilayah yang belum dikuasai. Nah, jadi kalau seandainya perang, mereka yang dibawa. Itu An-Nidamul Harbi. Jadi bisa dibedakan anda sekalian. Kalau kemarin Al-Hijabah itu tugasnya khusus mengawal khalifah, An-Nidamul Hidari, salah satu di dalam An-Nidamul Hidari atau yang tadi kita sebut dengan syurtah, yakni polisi, tugasnya adalah untuk menjaga masyarakat yang ada di wilayah Bani Umayyah. Dan yang ketiga ini adalah An-Nidamul Harbi atau tentara yang tugasnya menjaga perbatasan-perbatasan dari wilayah Bani Umayyah supaya tidak diambil atau tidak direbut oleh kerajaan lain. Dan selain itu tugas dia juga untuk memperluas wilayah Bani Umayyah. Nah, jadi bisa dibedakan apa tugas Al-Hijabah, apa tugas Asy-Syurtah tadi atau tugas polisi, kemudian apa tugas dari An-Nidamul Harbi atau tentara. Jadi tiga-tiganya sifatnya adalah berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi fungsinya beda-beda. Ada yang khusus mengawal khalifah, ada yang khusus mengawal masyarakat, yakni syurtah tadi atau polisi, ada yang khusus mengawal perbatasan wilayah kekuasaan. Inilah tadi tentara itu. Dan mereka juga bertugas untuk berperang. Mereka bertugas juga untuk memperluas wilayah-wilayah dari yang belum dimiliki oleh Bani Umayyah. Bagaimana supaya bisa dimiliki atau bagaimana supaya bisa diambil alih, itu tugas dari An-Nidamul Harbi. Nah, ada yang kelima, itu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas ananda-ananda sekalian, kita sudah dapat gambaran dari awal mula dari pemerintahan Bani Umayyah ini. Jika kemarin tugas ananda-ananda adalah untuk membuat atau menuliskan perjanjian antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Hasan bin Ali, maka pertanyaan hari ini adalah, menurut ananda, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan menepati janjinya kepada Ali, kepada Hasan bin Ali? Nah, semalam itu kan ada kesepakatan antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pertanyaannya, setelah Muawiyah jadi khalifah, apakah Muawiyah bin Abu Sufyan menepati janjinya kepada Hasan bin Ali? Jika iya, sebutkan alasannya. Dan jika tidak, sebutkan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, baik, hanya itu tugasnya ananda-ananda sekalian. Silahkan kemukakan pendapat dari ananda-ananda masing-masing. Dikirim melalui Classroom. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.